warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Atif, pendamping PGH Kecamatan Sinjeborong. Hari ini saya akan membahas dua hal. Yang pertama yaitu adalah pentingnya jamban sehat. Yang kedua, ciri-ciri jamban sehat. Bapak Ibu pasti sudah memiliki jamban di rumah. Tapi pertanyaannya adalah apakah jamban di rumah Bapak dan Ibu sudah memiliki kriteria jamban sehat? Nah, kenapa kita harus memiliki jamban di rumah? Itu karena ada banyak manfaat yang didapat ketika kita memiliki jamban sehat di rumah. Yang pertama apa? Yang pertama adalah jamban sehat itu dapat mencegah diare dan penyakit menular lainnya yang menjadi salah satu penyebab stunting. Yang kedua, itu lingkungan lagi lebih bersih, ya. Yang ketiga, bau berkurang. Karena biasanya ketika kita BAB di tempat lain itu akan menyebabkan di lingkungan itu berbau. Nah, yang keempat, kesehatan meningkat, ya. Yang kelima, tidak perlu lagi ke ladang, ke sawah, kebun maupun sungai pada malam hari karena kita sudah memiliki jamban di rumah kita. Nah, yang keenam, ya, memutuskan penyebaran penyakit karena salah satu penyakit itu adalah kotoran yang tersebar di sekitar kita, ya. Yang ketujuh, dapat mencegah stunting. Itu adalah beberapa manfaat dari memiliki jamban sehat di rumah. Jadi Bapak Ibu harus betul-betul memiliki jamban sehat. Pertanyaan lagi, bagaimana ciri-ciri jamban sehat di rumah? Oke. Jadi ada beberapa ciri atau kriteria jamban sehat. Yang pertama, jarak 10-15 meter dari sumur atau sumber air. Jadi jamban kita itu harus jaraknya 10-15 meter dari sumber air. Jangan terlalu dekat karena itu nanti akan mencemari sumber air kita. Yang kedua, kotoran atau tinnya tidak dapat dijamah oleh serangga atau tikus. Jadi jamban kita harus tidak boleh kontak dengan serangga maupun tikus. Yang ketiga, lantai kedap air dan miring ke arah lubang pembuangan agar lantai di jamban kita itu tidak selalu tergenang air. Jadi lantai itu akan selalu kering, ya. Nah, yang keempat, memiliki dinding dan atap pelindung. Jadi jamban sehat itu harus memiliki dinding dan pelindung. Jadi dia kayak ada ruangan agar juga orang-orang tidak lihat kita ketika kita BAB, ya. Yang keenam, memiliki penerangan yang cukup. Jadi pada malam hari dia harus ada lampu untuk menerangi kita, ya. Yang kelima, yang keenam tadi, ya. Yang keenam adalah memiliki ventilasi udara. Jadi kenapa kita perlu ventilasi udara? Karena ketika ada baunya itu baunya akan keluar dari melalui ventilasi. Jadi dia akan menetralisis udara-udara, ada pertukaran udara antara ruangan jamban kita dengan lingkungan luar, ya. Terus yang ketujuh adalah harus memiliki sabun, air dan alat pembersih. Kenapa kita perlu sabun? Itu karena setelah kita BAB kita perlu mencuci tangan. Nah, kenapa? Karena yang ditakutkan itu penyakit masih ada di tangan. Nah, kita harus betul-betul mencuci tangan menggunakan air, sabun, dan setelah itu kita harus rajin-rajin membersihkan jamban sehat kita, ya. Nah, yang terakhir, lantai dan jamban dibersihkan, ya. Jadi jamban kita itu sama lantainya harus selalu dibersihkan. Nah, itu adalah 8 kriteria jamban sehat. Jadi ketika 8 kriteria yang sudah memiliki ciri-ciri diri jamban di rumah Bapak Ibu, maka jamban di rumah Ibu itu sudah termasuk jamban sehat, ya Bapak Ibu. Oke. Sekarang saya akan tunjukkan gambar jamban sehat
dan gambar zaman tidak sehat. Jadi Bapak Ibu silakan memperhatikan gambar yang saya sajikan sebentar. Oke, silakan Bapak Ibu melihatnya. Jadi itulah tadi gambar zaman tidak sehat dan gambar zaman sehat. Sehingga hari ini kita dapat simpulkan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu harus memiliki zaman sehat. Dan pakailah zaman sehat untuk buang air besar atau kecil agar terhindar dari muntaber, mencret, sehingga ibu dan anak tidak kekurangan gizi dan mencegah stunting pada anak. Sampai disinilah pembahasan kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.